Setelah kita melihat definisi limit, walaupun secara intuitif, kita akan melihat bagaimana cara menghitung limit dari suatu fungsi. Yang pertama, yaitu tentang teorema dasar limit. Misalkan kita punya C, ini suatu konstanta, dan limit dari fungsi F dan fungsi G untuk X-nya mendekati A, anggaplah ada. Misalkan juga N di sini adalah bilangan asli. Maka yang bisa kita peroleh adalah sifat-sifat sebagai berikut. Limit X menuju A dari suatu konstanta C, ini akan sama dengan C. Dan limit X menuju A dari X, ini akan sama dengan A. Selanjutnya, kita punya juga sifat sebagai berikut. Jadi limit X menuju A dari Fx tambah Gx, ini akan sama saja dengan kita hitung limit fungsi dari masing-masingnya, lalu kita jumlahkan pada akhirnya. Ini juga berlaku untuk pengurangan, dan berlaku juga untuk perkalian dengan konstanta. Jadi limit X menuju A dari C dikali Fx, ini sama saja dengan kita hitung dulu limit fungsi F-nya, lalu kita kalikan dengan konstanta C di akhir. Ketiga sifat ini kita kenal sebagai sifat linier dari limit fungsi. Tidak hanya itu, limit fungsi juga berlaku apabila kita ingin menghitung perkalian fungsinya secara terpisah dan pembagian fungsinya. Dan sebagai catatan tambahan, kita lihat bahwa untuk teorema pembagian, kita ingat-ingat lagi bahwa bagian penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Dan ini juga sebagai akibat langsung dari perkalian ya. Ini adalah perpangkatan dengan pangkat bilangan asli, dan ini akar. Akar juga mempunyai syarat tambahan, yaitu bagian limitnya harus positif apabila akar pangkat n-nya di sini n-nya harus genap ya. Sebagai contoh, kita punya sebagai berikut ya. Limit x menuju minus 2 dari 5 dikurangi 3x. Kita bisa menerapkan sifat linear ya. Jadi kita bisa hitung dulu limit x menuju minus 2 dari 5, lalu kita kurangi dari 3 dikali limit x menuju minus 2 dari x. Lalu limit dari konstanta adalah konstanta itu sendiri, dan limit dari x di sini itu akan menuju minus 2. Dan kita tahu bahwa limit x menuju minus 2 dari 5 dikurangi 3x ini tidak sama dengan 0. Maka dari itu kita bisa menghitung limit yang sedikit lebih rumit sebagai berikut, yaitu x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurangi 1, seluruhnya kita bagi dengan 5 dikurangi 3x. Sudah kita buktikan sebelumnya bahwa hasil limit pada penyebutnya tidak 0, maka kita bisa menggunakan teorema pembagian, dan kita cukup hitung dengan sifat linier, dan selanjutnya kita bisa menghitung dengan sifat pangkat ya. Pada akhirnya kita bisa peroleh hasilnya adalah minus 1/11. Selanjutnya kita kenali juga teorema substitusi. Nah, di sini jika kita punya fungsi f, ini adalah suku banyak atau fungsi rasional, dengan A-nya ini berada pada domain atau daerah asal F, maka dari itu kita bisa menghitung limit fungsinya dengan cara mensubstitusikan secara langsung. Di sini kita akan lihat berbagai macam cara untuk menghitung limit fungsi lebih khusus lagi. Di sini kita akan lihat terkait limit fungsi aljabar. Sebagai contoh, kita mempunyai limit untuk x menuju 1 dari fungsi x kuadrat min 1 dibagi x min 1. Kita sebutlah ini fungsi f. Di sini kita lihat bahwa substitusi langsung x sama dengan 1 ini akan memberikan 0/0. 0/0 ini adalah bentuk tak tentu. Maka dari itu kita akan perlu mencari tahu lebih lanjut nilai limitnya dengan cara memanipulasi bentuk fungsinya. Cara pertama yang bisa kita lakukan adalah memfaktorkan. Jadi kita bisa lihat bahwa bagian pembilang kita punya x kuadrat min 1 bisa difaktorkan menjadi
X min 1 dikali X plus 1. Maka dari itu kita bisa istilahnya mencoret atau membagi suku X min 1 pada pembilang dan penyebut. Hal ini bisa kita lakukan karena kita ingat-ingat lagi definisi limit adalah di sini X-nya hanya menuju 1, namun X-nya tidak sama dengan 1. Akibatnya, X dikurangi 1 ini tidak sama dengan 0. Maka dari itu kita bisa melakukan pembagian bilangan yang tidak sama dengan 0. Sehingga kita bisa peroleh sisanya adalah limit dari X plus 1 yang mudah kita hitung dengan teorema substitusi. Secara umum, jika kita punya dua buah fungsi yang sama untuk X yang tidak sama dengan A, misalkan dia sama namun tidak sama di satu buah titik, kita bisa simpulkan bahwa nilai limitnya sama apabila limit-limitnya ada. Mengacu pada contoh sebelumnya, jika kita definisikan fungsi G sebagai berikut ya, ini fungsi yang bercabang, yaitu X plus 1 jika X-nya tidak sama dengan 1, dan P jika X-nya sama dengan 1, maka nilai fungsinya, atau lebih tepatnya nilai limit fungsinya, ini juga sama dengan nilai limit fungsi di contoh sebelumnya. Karena dia sama persis dengan fungsi F untuk X yang tidak sama dengan 1. Sehingga nilai limit fungsi G untuk X menuju 1 juga sama, yaitu 2. Selanjutnya, trik yang lainnya kita bisa lihat yaitu tentang perkalian dengan suku sekawannya. Misalkan kita punya limit T menuju 0 dari akar T kuadrat ditambah 9, seluruhnya dikurangi 3, lalu seluruhnya kita bagi dengan T kuadrat. Di sini kita bisa kalikan dengan suku sekawannya, yaitu akar T kuadrat ditambah 9 ditambah 3 pada bagian pembilang dan penyebutnya. Sehingga kita punya bentuk sebagai berikut yang bisa kita sederhanakan lebih lanjut. Ya, karena bagian pembilang T kuadrat tambah 9 dikurangi 9 adalah T kuadrat. Jadi kita bisa coret dengan bagian T kuadrat pada penyebut dengan mengingat T-nya di sini tidak mungkin sama dengan 0. Sehingga kita peroleh sisanya adalah sebagai berikut dan kita bisa gunakan teorema substitusi. Ya. Jadi kita bisa dapatkan hasilnya adalah 1/6. Sifat lainnya yang akan kita lihat adalah tentang prinsip apit. Bayangkan kita punya grafik fungsi G sebagai berikut. Lingkaran kosong di sini menandakan X-nya di A. Dan kita bayangkan juga bahwa grafik fungsi G ini diapit oleh dua buah grafik fungsi yang lain, yaitu fungsi F dan fungsi H. Jika kita punya limit fungsi F dan limit fungsi H untuk X yang mendekati A, itu sama dengan L, sama-sama L, maka kita akan peroleh limit fungsi G untuk X yang menuju A, itu juga haruslah L. Ini dinamakan dengan prinsip apit. Iya. Di sini sebagai contoh, kita ingin menghitung limit X menuju 0 dari X kuadrat dikali sin /X. Di sini kita akan menggunakan fakta bahwa nilai sinus itu pasti berada di antara minus 1 sampai 1. Dan untuk X yang tidak sama dengan 0, kita bisa kalikan seluruh ruas dengan X kuadrat. Kita akan punya X kuadrat sin /X ini diapit oleh minus X kuadrat dan X kuadrat. Setelah itu kita ketahui bahwa limit minus X kuadrat dan limit X kuadrat untuk X menuju 0 itu sama-sama 0. Sehingga kita bisa simpulkan melalui prinsip apit, limit untuk fungsi yang di bagian tengah yaitu X kuadrat sin /X untuk X menuju 0 juga harus sama dengan 0.